Ating peto yung lono tak tersirap. Sada do. Molo pede pertaulo di sa tulu ara na ulang dua kapag bersih. Tak tolak tidak menyeru hatang. Beneiro isa tabagi kita masing-masing ating pe sada sayo ng buhay tersirap. Pasti dia 5 persekutuan. Terutama jadi orang akan mengatakan kemudian dia 5 bersaksi witili lain dari para saudara. Waktu itu rata-rata guna kita bagi dia dulu. Kalau misalnya dunia belum guna kategori A, waktu dia 5 nanti sedih baru musim sudah. Nah, baru Japonia tinggal 3. Pengen masuk ke tengah, kamu baru ada terus. Dapat jawab, kamu dapat tidak? Nah, pada saat itu hak kita, iman dan pakal. Aisyah dulu kita muda dari dunia. Aisyah kita muda di Makuya. Aisyah kita muda di Jakarta. Kalau tak sabaran nasi semua, nasi semua. Jadi sabaran awal berguna, jadi kau nak tadi dia ada dulu. Mula Tuhan tak ketujuan, tujuan Tuhan tak ada. Dan sakap hama Tuhan kuasa ada sakap pasangan. Jadi betul Tuhan bisa. Dan setuju sebelum bahasa Tuhan dari pertigaan Tuhan sesuai asal melakukan apa saja asal amaluan. Nah baru kita betul pada baru amaluan itu motor dari samusin. Paulong ihami na uparsangapi hami amang preses do sudi ak kepala dewan kepala bidang di Dewan Koinonia Marturia do diakonia di HKBP Distrik Samosir songni dohot anggota MPS dohot anggota MPSD narong setonga-tonga di distrik taon jala secara khusus di amanami anggiku moderator amang pandita Tulus Siaturi na toho gabi moderator di ulota di baga Satikyon. Moliate mado di sudi aka amanami na nami padita na poso ni hatta na do di acara konven di baga Satikyon jala terlumubi mga tuhamuna aka manami dohot inanami na markubas di Dewan Marturia Koinonia dohot diakonia di tonga-tonga ni Huriata Marsada-sada di distrik Samosiron. Moliate ma di kesempatan na dileo tuhami kurang lebih 20 menit do di baga Satikyon. Tentu ala narong bepian non siya namang kepala Departemen Marturia soni do dohot sian inang kepala Departemen Diakonia. Ya. Jadi 50 menit mulai sonari do ate. Halo Bapak. Ino. Manang 20 menit mulai sian kaningat do. Ya. Jadi akan manami dot inanami moliate ma masalah roha di baga Satikyon nakpe apala jopok partikiata di baga Satikyon alelas do roha buhi hita pajupang nakpe dang apala takas suida buhi muna sudi akamang do tinang alana di sada layar runai kamu sudi alai moloh parwau do senon wajah na senyum do hamuna las roh hamuna de las do hamuna yang kamang do tinang las do ate wereng songon na minar do buhi muna sudi buhi sipil do rangarong pola buhi na kriminal alai sipil di bagasan las niroha ido na umargate akamang do tinang mang padita nami do tinanami padita ido na marga marlas niroha hita terlumubi muluarong COVID sada nahuparwahon
resep lau mangalo COVID no marga ima mulolas roha. Dakulan COVID sa sitonga mangalo akaragam ni parsahito pe di parngulunon las roha ido. Mangarupi ragam ni akaperukilo pena hamaulo di bagasan ngulon las roha. Jadi semangat iba. Jadi bolo song kamu akamang do tinang au yakid do song dia pe persoalan di bagasan parngulunon di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni ulaun, songoni do di tonga-tonga ni akapakubesion, iko ni tolak muna do mangadupi i, mololas roha. Terlumubi ma natuari, doho natuari sada hita mamestahon haroro ni tod di porbadia. Hasasaur ni tod di porbadia di bagasan ngulutta. Molosaur ro tod di porbadia di bagasan rohatta, di bagasan keluargatta, di bagasan ulautta. Dangadong bibir di hita, marguguro hita mangadopi ragam niya kahamaulon, jala marguguro hita lau makatidakon barita na uli, ima barita, taringot tu ulaun, taringot tu sitaunon, taringot tu hamatean, taringot tu haheheon, ni Tuhan Yesus Kristus, si baluai. Laos ido, narihirim siya kita, molo didok di tahun profesionalisme penatalayanan HKBP di tahun 2023. Sonari kita ima di tahun profesionalisme penatalayanan di tonga-tonga ni huriatta HKBP jalan agabi topik manang na tema di tahun profesionalisme ima sian Filipi 2 ayat 12. Didok, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Siap Filipi 2 ayat 12. Ulahon hamuma haluaon munai di bagasan biar dohot lomos ni roha. Mangulahon haluaon di bagasan biar dohot lomos ni roha. Namar lapatan mangulahon haluotai di bagasan namar situtu. Ahar lapatan yon. Namar lapata doon asa melua hita ikon ulahonot tama nauli na denggan dot akalan nasing dangi maksud na akamang dotinang. Haluauni nunga di basa-basa Tuhan itu hita. Itu adalah anugerah Tuhan. God's grace, amazing grace. Itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita tidak perlu berupaya keras supaya kita mendapatkan grace itu, mendapatkan anugerah itu. Itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kenapa dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Nomor 8, dinaung tajalo haluauni, ima asini rohani debata marhiti-hiti Yesus Kristus, ikon tahamoleatehoni, ikot tarimang-rimangi, jalikot taulahon. Taulahon asa sungod dia. Taulahon asa marparbue. Asa gabi maparbuehon parbue na dinggan. Asa gabi porsia halap. Asa gabi tarpasu-pasu akajolma na humaliyang. Ima secara umum gobaran di tema di tahun 2022 marhiti tema kerjakanlah keselamatanmu. Di periode kepemimpinan HKBP hasil sinode nasalku ima 2021-2024 ditutup podo marhite renstra HKBP, rencana strategis HKBP di tahun 2021 2020 2024 ahana naing tacapai parjolo di tahun 2021 di Mei tahun pemberdayaan. Di tahun 2022 tahun nasalpu di Goari Mei tahun kesehatan.
Jala di bagasan tahunon 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan. Jala tahun naro tahun 2024 didok mai tahun oikumene inklusif. Di bagasan na 4 tahunon arong menang na piga na ikon tacapai. Na ikon sidungdungot ta. Songon HKBP na bergerak cepat, bergerak maju. Mulai rokok Presiden Jokowi, gercep ini, gerak cepat, ya, gesber, gerak bersama, gaspol, gunakan semua potensi yang ada. Jadi HKBP harus bergerak cepat. Adong menang dapiga tujuan nanaing tacapai, ya. Jadi mulai tahun 2020 saya ngasai diodolhon, ya. Na barjolo rupani adong 10 di tahun 2000 saya lain menang dapiga pi orang personari, orang sekedar pengotok kita do. Kita akan capai bahwa pelayan dan warga jemaat HKBP diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Nah itu. Jadi itu kita lakukan melalui berbagai pembinaan, melalui berbagai seminar, melalui berbagai pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Termasuk saya tahu di distrik 7 Samosir ini ada banyak pelatihan-pelatihan dibuat, termasuk pelatihan untuk produksi keluarga, untuk menghasilkan produksi-produksi untuk meningkatkan nilai jual seperti itu. Tetapi juga peningkatan mental spiritualitas, termasuk juga melalui perayaan-perayaan yang kita lakukan di Huria Marsada, di Resort, dan di tingkat distrik, bahkan di tingkat pusat. Kita menginginkan bahwa warga jemaat HKBP dan pelayan HKBP tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Kita tidak menginginkan warga jemaat HKBP yang gampang menyerah. Kita tidak menginginkan pelayan HKBP yang suka minder, yang suka mengeluh, nagali-gali, nang lumur hatai. Tapi diharapkan bahwa para pelayan HKBP dan warga jemaat HKBP tangguh dan percaya diri. Dan mereka mampu untuk menginspirasi yang lain. Membuat orang lain semakin semangat, semakin bersukacita, semakin memiliki pengharapan. Jadi ketika warga jemaat bertemu dengan pelayan HKBP, warga jemaat itu merasa bahagia, merasa sukacita, merasakan ada kekuatan baru yang dia dapatkan karena sudah berjumpa dengan hamba Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang lain yang bertemu dengan warga HKBP, merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita. Karena apa? Karena sudah bertemu dengan pengurus atau ketua Dewan Koinonia atau Marturia atau Diakonia, atau anggota Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Itulah pelayan yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Kemudian kita akan melihat bahwa akan semakin banyak warga jemaat HKBP dan juga pelayan HKBP tentunya yang merasa bangga dan berharga sebagai bagian dari jemaat atau organisasi HKBP. Suku majolo hamu kamang do jenang. Lalu siamu ma di bagasar ramuna do marhite si malolong muna. Bangga do hamu sebagai warga HKBP. Bangga do hamu sebagai pelayan di tengah-tengah ni huriata HKBP. Pasti bangga teh. Bangga kan? Alai bangga do ruas ni huriata sebagai warga HKBP. Nah, ini pertanyaan yang penting. Jadi tidak cukup hanya pelayannya dan hanya perhaladunya, hanya pengurus-pengurus di dewan yang bangga, tapi warga jemaat kita juga. Termasuk generasi muda, remaja Naposo Bulung. Mereka harus merasakan, wah, syukur saya lahir di HKBP. Syukur saya sebagai warga HKBP. Songon lagu na ni karang ni Padita Toho Sinaga. HKBP Huria tubuhku, HKBP Huria godang aku, HKBP Huria holong aku, HKBP saya masih hol doa tusi. Jadi konsihol rohat.
Ikosihol rohani kaya na kotay na marhakabipi. Mula mangarat to pinasida ikosihol rohana dilului di dia do hakabipi. Ima molo berhasil kita sebagai pelayan membuat warga jemaat kita merasa bangga dan berharga dan bersyukur sebagai warga HKBP. Yang berikut tujuan yang mau kita capai juga bahwa memang akan semakin banyak warga jemaat HKBP dan pelayan HKBP yang ingin melayani, ya. Jadi kalau semakin banyak warga jemaat kita yang ingin melayani, nakulah situan na melayani, alay do tak keruas melayani, bahkan sekolah minggu bedo melayani, remaja do melayani, naposo bulung do melayani. Wah, luar biasa gereja kita HKBP ini. Luar biasa yang bisa kita kerjakan. Jadi semakin rindu untuk melayani. Dan selain itu, warga dan pelayan HKBP melihat dirinya sebagai motivator dan inspirator kepada sesama di tempat dan di wilayah pelayanan. Saya yakin dan percaya Amang Inang pengurus di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia adalah inspirator, adalah motivator yang bisa membuat orang bersemangat, yang bisa membuat orang memandang kehidupan dalam perspektif baru, yaitu dalam perspektif iman yang mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Na manada haluaw di bagasan Yesus Kristus. Jadi itulah secara umum yang ingin kita capai. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita mencapai itu? Kami sangat yakin akamang do tinang kebetulan hubasami tong secara mendalam di Departemen Koinonia ada dengan istilah striving for excellence, ya. Jadi striving for excellence itu artinya berupaya menggapai yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam pelayanan, dalam hidup kita. Jangan mau yang biasa-biasa saja. Saya selalu tekankan juga kepada remaja dan naposo bulung, jangan mau yang biasa-biasa saja. Termasuk juga kepada para pelayan. Selalu saya tekankan itu, upayakan yang excellent, yang terbaik, ya, dalam cara bicara, dalam berkhotbah, dalam memberikan pastoral, dalam mengajar, dalam membuat program. Usahakan melakukan yang terbaik yang kamu mampu sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Dan sesungguhnya itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita. Tuhan tidak menginginkan yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja itu yang dilakukan setengah-setengah hati, suam-suam kuku, dan harulas dan harungali. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan totalitas kita. Yaitu jika kita melakukan dengan totalitas, maka apapun yang akan kita gapai itu hasilnya akan maksimal. Jadi demikian juga lah di setiap dewan, Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Buat program dan laksanakan program dengan totalitas. Merhubas yan nasaroha. Itu selalu kami tekankan itu. Merhubas yan nasaroha. Melayani dengan segenap hati. Dan ketika kita melayani dengan segenap hati, yakinlah Amang dan Inang, hasilnya adalah yang terbaik, the best. Itulah yang kami sebut dengan striving for excellence. Ada beberapa hal, beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan dan kami coba praktikkan juga, termasuk dalam tahun ini. Kita baru menyelenggarakan Jitun Games HKBP. Terima kasih kepada distrik 7 Samosir yang sangat aktif, ya. Baik itu main bola, baik itu main futsal, baik itu dengan volley dan olahraga lain. Mereka bertanding melakukan yang terbaik. Jadi distrik Samosir ini adalah satu kebanggaan dan penentu dalam kesuksesan Jitun Games HKBP yang berlangsung selama 6 bulan dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 16 April 2022. Tepuk tangan jo Amang do jenang khusus tuak KP Muda Samosir. Ya, hebat donasida. Saya sendiri sebagai kadep Koinonia sangat bangga menyaksikan para pemuda kita dari distrik 7 Samosir dan mereka sangat sportif, ya. Dan pula lumurah nasida marbada. Mereka mulo monang pelas rohana, mulo talu pe dakula gabe sportif nasida.
Mereka sangat sportif, ya. Dalam kegiatan Zaitun Games ini dan di acara puncak itu hadir ada sekitar 4.000 orang pemuda, ya. Padahal yang kami rencanakan hanya 2.000 orang. Tetapi hadir sekarang sekitar 4.000 orang seperti dalam gambar ini. Luar biasa. Itulah striving for excellence kalau kita melakukan dengan segenap hati. Dan Tuhan memberkatinya. Demikian juga dengan kegiatan Jambore Sekolah Minggu. Ya, ada tahun lalu kami melakukan kegiatan Jambore Sekolah Minggu dan pengkhotbahnya datang dari Jerman di sini. Ada juga di situ Ibu Kepala Departemen Diakonia yang pernah menjadi preses Distrik 7 Samosir ini, Pendeta Deborah Sinaga. Jadi tahun lalu itu kegiatan itu yang berlangsung di bulan Juni berlangsung dengan penuh sukacita. Dan kita harapkan juga di tahun ini bulan Juni yang akhir bulan Juni itu akan berlangsung juga dengan excellent. Dan selalu kami tuntut dari setiap biro supaya mempersiapkan sebaik-baiknya, ya. Jangan pernah main-main dalam membuat suatu program di tengah-tengah gereja kita HKBP. Dan demikian juga dengan di Biro Sekolah Minggu Remaja dan Naposo Bulung, kita sekarang sedang mengembangkan bengkel pendidikan Kristiani secara khusus yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Pendeta Mercia Silain. Baru tamat dari SIT Jakarta untuk program magister teologinya, dan dia dengan hati, ya, kita bisa melihat betapa dia begitu, dan timnya di Biro Smyrna begitu kreatif untuk menggunakan kertas, menggunakan kain-kain, menggunakan daun-daun, menggunakan karton-karton, menggunakan apa saja pun yang ada di sekitarnya, dan itu bisa dipergunakan untuk mengajar sekolah minggu. Jadi kalau umpamanya di Samosir ini ada batu, ada pasir, ada pohon-pohonan, ada daun-daunan, ada bunga-bunga, ada rumput, itu semua bisa dipergunakan sebagai alat peraga untuk mengajarkan sekolah minggu. Jadi, kalau umpamanya nanti dari Samosir ini, khususnya dari Dewan Koinonia, mau datang ke kantor pusat HKBP, mau belajar di bengkel sekolah minggu HKBP, datang. Kami akan sambut di sini. Kami mempersiapkan. Amang, inang, karena tujuan kita adalah mau mempersiapkan generasi muda yang excellent, yang akan tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Bukan hanya anak-anak, kita juga mempersiapkan workshop ekonomi kreatif kaum bapak, ya, yaitu budidaya peternakan. Kami sebutkan itu dengan istilah pilo, ya. Jadi pilo itu artinya pinahan lobu, ya. Jadi sekarang sudah ada pilo house milik HKBP di Pohantonga, yaitu di daerah Siborong-Borong, dan di sana sudah banyak pinahan kita Kamang Dotinang. Jadi nanti bisa juga belajar ke sana bagaimana untuk memelihara pilo yang baik supaya hasilnya lebih maksimal, dan juga dengan mempergunakan kekayaan alam seperti itu. Jadi di setiap biro itu kita tingkatkan, upayakan pelayanan yang excellent, yang terbaik. Jadi ini workshop ini kepada kaum bapak baru kita lakukan bulan lalu, dan itu disambut oleh ama dari berbagai distrik. Saya yakin juga termasuk dari distrik 7 Samosir ini pesertanya, dan mereka menyambut dengan penuh sukacita. Saya sendiri Akamang Dotinang baru kembali dari konsultasi kemitraan di kota Bonn, Jerman, termasuk juga ada 2 orang dari distrik Samosir, Pendeta Fevo Hutajulu, Pendeta Resort Pengururan, Ketua Badan Pengurus Mitra, dan juga Inang Sekretaris Mitra juga ikut di dalam kunjungan itu. Ini kita lihat wajah-wajah ceria semua. Ini juga merupakan gambar pertama yang saya tunjukkan dalam presentasi saya di hari pertama setelah pembukaan kemitraan internasional, kemitraan HKBP dengan Jerman.
penuh dengan sukacita. Ada Eporus kita di situ, dan ada Eporus paling ujung itu, yang tinggi itu, Eporus Gereja Eker, Evangelise Kirche im Rheinland. Semua bersukacita, semua tersenyum, karena kita inginkan sesuatu yang excellent, sesuatu yang terbaik. Dan ternyata Amang Inang, konsultasi kemitraan itu berlangsung dengan penuh sukacita. Mungkin Pendeta Fevo dan Inang Sekretaris belum pulang, tapi yakinlah mereka akan pulang nanti membawa sukacita. Mudah-mudahan mereka juga membawa sedikit coklat untuk Amang dan Inang, ya. Nah, ini memang bisa seperti itu karena dipersiapkan sedemikian rupa. Dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Sudah lama panitia mempersiapkan ini. Dan jin bagus ke depan, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Termasuk di Samosir ini. Satu-satunya distrik bermitra yang memiliki yang memiliki TK. Jadi ada TK Oberhausen, kan? Ada TK Oberhausen di Pangururan. Nah, ini adalah merupakan satu wujud nyata dari kemitraan kita dengan Jerman. Demikian juga kami baru kembali dari kunjungan oikumenis pimpinan HKBP dari Jepang. Jadi kita juga sekarang sudah mulai membangun kerjasama, membangun kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang ada di Jepang. Sekalipun mereka tidak begitu banyak. Orang Kristen di Jepang itu hanya sekitar 1%. Tetapi 1% juga itu kan, kalau 1% dari 80 juta jiwa kan sudah banyak juga itu. Sudah hampir 1 juta juga kan? Sudah hampir 1 juta. Jadi banyak ya yang bisa kita lakukan bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Jepang. Selama ini kita tidak memiliki kerjasama yang jelas dengan mereka, tetapi mulai sekarang kita harapkan itu akan bisa kita kembangkan, dan mereka juga mengharapkan kehadiran misi kita, misi HKBP di negeri Jepang. Hal-hal seperti ini harus terus kita kembangkan, dan hanya dengan pribadi-pribadi yang excellent, yang tangguh dan percaya diri, yang mampu mewujudkan hal-hal seperti itu. Untuk itu juga kita mempersiapkan generasi muda, hamba-hamba Tuhan dan para pemuda, dengan mempersiapkan generasi muda, kaderisasi pemimpin oikumene, ya. Jadi kita sudah mulai tahun lalu sudah kita persiapkan itu, ada kader-kader pemuda, dan sekarang mereka sudah ada kita utus ke Thailand, sudah ada kita utus di KNLUF, sudah ada kita utus untuk mengikuti konferensi-konferensi internasional, supaya HKBP itu mereka wakili dimanapun mereka terpanggil. Karena mereka sudah dipersiapkan soal bahasa Inggris tingkatkan, soal kemampuan mengenal budaya dan agama lain, soal pengetahuan yang umum, mereka semua dipersiapkan dengan kualitas-kualitas yang terbaik. Inilah satu contoh bagaimana kita mempersiapkan generasi muda menjadi para pemimpin yang terbaik ke depan. Tapi bukan hanya untuk generasi muda, lansia juga kita perhatikan. Dalam waktu dekat akan ada temu ramah lansia HKBP yang akan berlangsung di perkampungan pemuda Jetun Silangit dalam 2 minggu ke depan, yaitu temu ramah lansia HKBP 2023. Dan sekarang Biro Amal Lansia sudah sedang mempersiapkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama sekali perkenankanlah saya menyampaikan salam dan selamat dari OP Porus Surya Kristen Batak Protestan, Amang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan juga dari saya Kepala Departemen Diakonia, atas rapat seksi Koinonia, Marturia, Diakonia Huria Kristen Batak Protestan Distrik 7 Samosir yang akan dipimpin oleh Bapak Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom, yang akan diadakan pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak dapat hadir secara fisik, namun demikian kami
sangat berterima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Bapak Preses Surya Kristen Batak Protestan Distrik 7 Samosir Pendeta Ren Justin Gultom untuk menguatkan, menyemangati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada saat ini masuk dalam seksi koinonia marturia diakonia untuk serius dan sungguh-sungguh memberikan perhatiannya kepada rapat program di tahun 2023 ini. Sebagai stressing saya dari Kepala Departemen Diakonia, ada satu program yang sangat luar biasa yang perlu kita lakukan secara bersama-sama, yaitu perayaan jubileum 100 tahun Panti Karya Hepata di Lagu Boti pada tanggal 3 Desember 2023 ini dengan berbagai rangkaian kegiatan, baik seminar, baik itu pencetakan buku jubileum 100 tahun dan juga berbagai kegiatan-kegiatan baik di bidang seni budaya, di bidang keterampilan dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya bahwa HKBP Distrik 7 Samosir Peduli Diakonia akan ikut ambil bagian di dalam mensukseskan 100 tahun PKH Pata. Terlebih di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin meningkat. Salah satu hal yang sangat memprihatinkan bahwa di tahun lalu telah terjadi pembunuhan secara mutilasi yang dilakukan oleh seorang ODGJ kepada orang tuanya, dan hal itu merenggut nyawa seorang bapak. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa HKBP Distrik 7 Samosir, kendati pun sampai saat ini Huria Kristen Batak Protestan belum dapat memberikan rumah sakit HKBP Nenggolan untuk dijadikan sebagai rumah sakit untuk orang dengan gangguan jiwa atau rumah singgah, karena hal itu sangat sulit sekali dan perlu persiapan yang masak. Terlebih rumah sakit HKBP Nenggolan akan diurus izinnya untuk menjadi rumah sakit bersertifikat D. Oleh sebab itu, walaupun rumah sakit ini tidak dapat kami berikan, tapi ada alternatif-alternatif lain yang Bapak Preses bersama semua sesi khususnya diakonia mengambil alternatif bagaimana mengatasi orang dengan gangguan jiwa ini dengan sosialisasi ke tiap-tiap uria, resort, bahkan sampai di tingkat distrik. Di samping itu juga House of Love, Rumah Sakit HKBP Nenggolan, seingat saya, distrik ini benar-benar memberikan perhatian, di mana setiap bulannya selagi saya menjadi Preses Distrik 7 Samosir dilakukan pengumpulan persembahan sedikit-dikitnya 1 kali seminggu dalam sermon distrik, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan nutrisi dan gizi dari anak-anak House of Love yang ada di Rumah Sakit Nenggolan. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan juga pendidikan, di mana TK Oberhausen akan juga melaksanakan jubileumnya di tahun ini. Kami yakin dan percaya TK PAUD menjadi entry point di dalam mengubah mindset baik pola pikir warga jemaat dan juga pola pikir masyarakat. Hal yang sangat memprihatinkan adalah supaya HKBP Distrik 7 Samosir dalam membantu pelayanan diakonia khususnya pengembangan ekonomi masyarakat dan juga pengembangan pertanian, bolehlah kita bersama-sama menyerukan kepada pemerintah Kabupaten Samosir agar tidak ada lagi ternak berkeliaran, karena hal ini sangat membahayakan setiap orang-orang yang berkendaraan, baik itu roda 2, baik itu roda 4, dan juga para pejalan kaki, di mana salah satunya adalah pelayan kita dari HKBP mengalami cedera, kedua kakinya patah dan harus menjalani operasi berkali-kali, dan sampai saat ini ratusan juta rupiah harus dikeluarkan supaya kakinya bisa pulih kembali. Inilah seruan kami dan ajakan kami
terlebih-lebih di dalam meningkatkan pariwisata, di mana Samosir sebagai salah satu destinasi tujuan pariwisata. Kiranya kejujuran, transparansi, kebersihan, kesehatan, keramah tamahan, baik di hotel-hotel, baik di restoran, dan juga di dalam perjumpaan secara kreatif muka ke muka. Kiranya ini menjadi ciri khas dari turisme yang ada di Kabupaten Samosir. Akhirnya kami menyampaikan selamat berapat ketiga seksi Koinonia Marturia dan juga Diakonia. Mari kita bersama-sama menggandeng pemerintah dan juga semua stakeholder yang ada di Kabupaten Samosir untuk meningkatkan Kabupaten Samosir menjadi kabupaten yang sejahtera, merata, adil, dan makmur. Selamat berapat, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.